Tapi Anda akan katakan, wah, rasain lu, karena lu pencuri akhirnya engkau dibakar Allah dan benar disambar geledek dan mati. Rasain lo. Jadi Anda sudah mengatakan dia pencuri. Apa kejadian itu, benar nggak? Nah, apa bedanya yang terjadi kepada Muhammad? Di mana di Al-Haqqah dikatakan kalau seandainya Muhammad itu mengada-ngada, dia akan mati terputus urat jantungnya. Saya tahu maksud Bapak itu. Pak, di dalam Al-Quran Allah katakan ya, kalau seandainya Muhammad ini berdusta, maka gampang saja kami memutuskan urat nadinya. Anehnya ya Pak ya, kenapa harus nunggu wahyu terakhir gitu beliau wafat ya? Hah? Kalau memang Nabi Muhammad berdusta, harusnya itu dari awal sudah dicabut nyawa beliau. Gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti ya? Susah ya memahami ini ya. Allah, cari-cari kesalahan Nabi Muhammad aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat pagi rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai nikmat sehat, dilimpahkan rezeki, dideraskan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Fitnah basi yang secara kontinu itu akan terus berulang dari pihak Islamofobia dalam menyerang Islam. Salah satunya adalah Nabi Muhammad mati diracun. Nah, itulah bunyi judul dari fitnah yang akan selalu terulang. Walaupun sudah terjawab ratusan bahkan ribuan sekalipun, tetapi masih akan tetap ada dengan personel yang berbeda di waktu yang tidak sama. Itu mungkin yang akan terjadi ke depannya, masih akan tetap ada fitnah-fitnah seperti itu. Nah, kewajiban kita hanyalah menjawab. Sebagaimana dalam video yang akan kita tampilkan, yakni ada perdebatan dari Pendeta Kusnadi versus Rifa yang membahas tentang fitnahan Pendeta Kusnadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mati diracun. Nah, bagaimanakah tanggapan Rifa dan bagaimanakah adu argumen di antara mereka? Mari kita saksikan selengkapnya. Anda lupa waktu Rasulullah itu masih jaya, itu punya kekuatan perang, dan memang antara Yahudi dengan Arab itu selalu berperang, makanya terjadi perang Khaybar dan sebagainya. Bahkan Anda lupa ya, kutukan terakhir daripada Muhammad sebelum menghembuskan napas terakhir, dia mengutuk Yahudi. Jadi udah jelas bahwa permusuhan antara Arab dengan Yahudi itu udah sejak lama. Tapi kembali kepada soal tapak Abraham ini, ya orang Yahudi ngapain mempermasalahkan? Karena dia juga tahu kok bahwa Abraham itu nggak pernah datang ke Mekah. Itu kan iman Anda sendiri. Cuman kan karena ini dialog, ya tentu kita harus membahas secara nalar dan berdasarkan teks, di mana tidak ada teks di dalam Torah Yahudi yang mengatakan bahwa Abraham itu pernah ke Mekah, dan secara akal sehat pun mustahil itu ke Mekah. Jadi artinya bahwa Abraham yang dimaksud atau Ibrahim yang dimaksud adalah Ibrahim yang lain, Ibrahim yang berbeda, yang kebetulan aja mempunyai anak yang sama namanya Ismail. Kan bisa terjadi dong, ada seseorang kemudian punya nama Ibrahim, terus saya punya anak, saya kasih nama Ismail. Kenapa nggak bisa? Aduh Pak, kadang ya bingung ya. Pak David Salim ini kayaknya suara Bapak deh. Aneh aja gitu ya Pak ya. Nabi Muhammad itu memuliakan Yesus, Isa Al-Masih. Ya jelas lah Nabi Muhammad itu ya nggak suka sama orang Yahudi. Orang Yahudi kan yang berniat membunuh Isa Al-Masih sehingga diselamatkan oleh Allah.
Anehnya ya kebanyakan orang Kristen malah bangga banget tuh Bani Israel yang membunuh Tuhan mereka. Apa jangan-jangan karena pembunuhan itu mereka punya Tuhan ya? Nggak tahu lah ya, aku mah asumsi aja. Aneh ya Pak ya? Menurut Bapak aneh nggak sih Pak? Bener nggak sih? Aneh nggak sih? Mau dikatakan maudu atau apa, tetapi yang jelas saya menemukan bahwa kematian Muhammad yang mana terkait racun Khaybar dan terputus urat jantungnya itu ada di dalam tulisan Ibnu Katsir di Sahih Bukhari, dan itu dibahas oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz Firanda, oleh Ustadz Ahmad Jailani, dan oleh Syekh di Arab Saudi, termasuk para ulama di Spanyol dan lain sebagainya. Jadi itu saya tidak melihat soal maudu ataupun doif ataupun sahih dan sebagainya, tetapi saya mengambilnya dari apa yang dicatatkan oleh ulama-ulama besar tersebut. Jadi kalau Anda mau mengatakan maudu, ya udah terserah Anda, ya jalankan sesuai dengan iman Anda gitu. Tetapi apa yang telah ditulis oleh para ulama besar itu, yaitu ya harus kita dengar. Ya itu kalau memang nggak boleh didengar, nggak boleh dibahas, ya udah nggak usah diterbitkan, iya kan? Jadi bagaimana Anda bisa memungkiri itu? Dan kalau soal toksologi itu saya tidak tertarik membahas itu. Saya tertariknya adalah apa yang tercatat di dalam kitab yang Anda akui sebagai sahih, itulah yang dibahas, ya kan? Serba salah ya jadi orang Islam ya, apalagi Nabi Muhammad gitu ya, serba salah gitu sama orang-orang Kristen gini yang suka cari-cari kesalahan padahal nggak ada yang salah. Bayangin ya kalau Nabi kami meninggal kena penggal di medan perang gitu ya, pasti heboh tuh, oh nabinya kan mati kena penggal, berarti palsu gitu kan. Terus satu lagi tuh, coba Nabi saya meninggalnya karena penyakit asma atau kena kanker, wah katanya kan nabinya mengajarkan hidup sehat, dia kan tuntunan hidup, tidurnya miring ke kanan, minumnya sambil duduk, suka makan konsumsi yang sehat-sehat. Ternyata meninggalnya karena penyakit kanker, karena penyakit. Nah, pada akhirnya apa? Dihina lagi tuh Nabi kita. Coba kalau Nabi saya meninggal karena penyakit asma, wah, kok kena penyakit? Katanya nabinya dia kan tuntunan umat, katanya dia kan panduan umat, tapi kok meninggal karena penyakit? Serba salah ya. Padahal nggak mungkin ya ada seseorang itu tiba-tiba badannya sehat karena dia menjalankan kehidupan sehat berdasarkan firman dari Tuhan, ilham dari Tuhan, tiba-tiba dia meninggal begitu aja. Ya nggak mungkin lah, namanya manusia, harus ada penyebabnya lah meninggalnya. Aduh, kalau karena hanya sisa racun sedikit itu yang di dalam tubuh beliau, itu karena membuktikan bahwa kehidupan beliau itu benar sesuai perintah Allah, yaitu hidupnya badannya sehat. Jadi meninggal bukan karena penyakit, meninggal bukan karena dianiaya seperti dipenggal kepalanya. Karena apa? Harusnya udah lama kepala beliau terpenggal. Karena apa? Beliau udah sering berperang, tapi beliau hidup sehat walafiat sampai wahyu terakhir datang. Mustahil lah namanya manusia biasa tiba-tiba duduk badannya sehat walafiat bugar gitu, tiba-tiba langsung dicabut nyawanya. Lah nggak fair dong Tuhan. Aduh pusing-pusing, nggak punya hikmah sih kalian. Soalnya kami mau umat Islam penuh dengan hikmah. Apa yang terjadi itu ada hikmahnya, sebagai bukti bahwa Nabi kami hidup dengan sehat, badannya itu sehat walafiat. Jadi harus ada sebab kematiannya. Kalau nggak ada racun, ya nggak bisa meninggal lah, badannya aja sehat. Kalau Anda sering lihat ada mubahalah, apalagi ada seorang yang diduga pencuri, terus kemudian dia katakan, saya tidak mencuri karena tidak ada bukti. Kemudian dia bersumpah, kalau dia mencuri handphone, maka biarlah dia mati disambar geledek. Nah, ternyata pada bulan yang ketiga atau mungkin tahun depan, ternyata ditemukan dia gosong disambar geledek di sawah. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Apa Anda mau katakan dia bukan pencuri? Tapi Anda akan katakan, wah, rasain lu, karena lu pencuri akhirnya engkau dibakar Allah dan benar disambar geledek dan mati. Rasain lo. Jadi Anda sudah mengatakan dia pencuri atas kejadian itu, benar nggak? Nah, apa bedanya yang terjadi kepada Muhammad? Di mana di Al-Haqqah dikatakan kalau seandainya Muhammad itu mengada-ngada, dia akan mati terputus urat jantungnya.
Dan orang melupakan semua itu sampai kepada suatu ketika ternyata ada yang mencatat bahwa Muhammad itu mati terputus urat jantungnya. Ma'ajalu ajidu ala mangfaat fahaza awan wajatun in kitoha in kiburi. Jadi artinya dia mati terputus urat jantungnya. Jadi kesimpulannya apa? Saya tahu maksud Bapak itu. Pak, di dalam Al-Quran Allah katakan ya, kalau seandainya Muhammad ini berdusta, maka gampang saja kami memutuskan urat nadinya. Anehnya ya Pak ya, kenapa harus nunggu wahyu terakhir gitu beliau wafat ya? Hah? Kalau memang Nabi Muhammad berdusta, harusnya tuh dari awal sudah dicabut nyawa beliau. Gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti ya? Susah ya memahami ini ya. Allah, cari-cari kesalahan Nabi Muhammad aja ini. Lalu Nabi Muhammad berkata, ketika beliau hendak wafat, beliau merasakan sisa racun di Khaybar kemarin itu terasa sakit, kemudian seolah-olah urat nadi beliau putus. Ya iyalah, bahasanya kayak gitu, namanya mau mati. Masa beliau dengan bahasanya, aduh aku serasa kepalaku rasa terpenggal. Ya nggak mungkin dong. Aduh, terasa pinggangku ini mau patah. Ya nggak mungkin dong. Aduh, terasa kepalaku sempoyongan. Orang dia ada sisa racun di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia meninggal, wafat, dan menyebabkan beliau 4 tahun kemudian beliau wafat dengan gejala demam panas. Ya iyalah Pak, menyebabkan apa? Perlahan-lahan dong tali atau urat nadinya terputus. Begitu, tapi bukan dalam artian terputus beneran. Nggak ada tuh hadis sahih yang mengatakan tangan beliau terputus sampai terlihat urat nadinya terputus. Gitu loh Pak, itu cuman bahasa aja. Ketika Allah katakan, nggak mungkin ya Pak ya, kepada Nabi Allah berkata, ini kalau dusta nih gue cabut kepalanya. Ya namanya orang kesayangan, pastilah dengan bahasa kasih. Seandainya Muhammad berdusta, maka gampang saja bagi aku memotong urat nadinya. Nah, lalu Nabi Muhammad mengatakan ketika beliau merasakan ini hendak meninggal, dengan bahasa yang sama beliau berkata, nggak mungkin dong beliau berkata sebagai seorang Nabi, aduh kok kepalaku terasa mau terpotong. Ya enggak dong, pasti apa? Terasa sakit seolah-olah urat nadiku terputus. Begitu loh. Kalau memang Nabi berdusta, kenapa harus nunggu wahyu selesai dulu turun? Hayo, hebat sekali Nabi gua. Wahyu selesai terakhir turun, beliau tiba-tiba langsung wafat. Meninggal dalam keadaan bahagia lagi di pangkuan istri. Mana ada itu rasul-rasul Bapak kayak gitu. Bapak iri, bilang aja Bapak iri mau mencari mencokol-cokologi. Alah, kita mah orang Islam udah paham kayak gitu. Bapaknya aja karena mau mencari kesalahan Nabi Muhammad, nggak bisa mencari kesalahan Al-Quran. Carilah kesalahan nabinya. Begitu kan Pak? Ya, silahkan saja Anda berteori, Anda menghayal, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang saya sampaikan, itulah yang tercatat di dalam Sahih Bukhari dan di Al-Haqqah, ya. Jadi kalau Anda mengatakan ini mungkin, ini enggak, ini mungkin dan enggak, ya terserah Anda. Tetapi itu fakta ayat dan faktanya sudah mengatakan demikian. Ya, makanya saya ilustrasikan seseorang yang bersumpah karena kesambar geledek. Padahal sebelumnya dia berjanji bahwa dia tidak mencuri handphone. Tetapi karena dia bersumpah akan disambar geledek kalau dia mencuri handphone, dan faktanya dia kesambar geledek, siapa yang berani menyimpulkan bahwa dia pencuri? Hanya Allah yang tahu. Tetapi Allah sudah memberi tanda bahwa dialah pencuri handphone itu. Jadi kalau sekarang ada sebuah sumpah yang ternyata digenapi oleh orang tersebut, ya silahkan Anda menyimpulkan sendiri, ya, apakah benar? Ya kalau enggak, ya terserah, kan itu iman Anda. Pak. Beginilah terkadang ya, kebencian itu bisa menyebabkan seseorang selalu saja mencari-cari kesalahan dari seseorang itu. Iya, Nabi kami, kalau memang dia berbohong kata Allah, maka hari itu juga ketika berbohong, maka diputus urat nadinya. Tapi tidak, beliau berperang tidak terputus kepalanya. Beliau seringkali ingin dibunuh tapi tidak pernah terbunuh. Artinya apa? Dijaga. Namun ketika memang misi sudah komplit, misi selesai, lalu beliau memilih untuk bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masanya pun telah tiba.
Untuk apa berlama-lama di dunia? Dan waktunya pun memang sudah tiba. Wahyu terakhir pun sudah selesai. Lebih baik bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika beliau merasakan rasanya mau putus urat nadi, ya iyalah. Masa beliau harus berkata, kepalaku mau copot, atau pinggangku rasanya mau meliuk-liuk? Kan nggak mungkin. Bahasa halusnya, aku merasakan seperti diputus urat nadiku. Yaitu rasanya begitulah, berarti sudah dekat waktunya beliau mau wafat. Tetapi bukan ketika beliau menyampaikan wahyu, satu kitab full beliau sampaikan mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, hingga terakhir surah Al-Ikhlas. Tidak ada beliau mendapatkan kepala beliau dipenggal, enggak. Seperti Paulus yang dipenggal Raja Nero, tidak. Seperti Markus yang diseret-seret matinya, tidak. Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan yang hangat di pangkuan istri tercinta. Hanya gejala panas yang beliau rasakan. Dan dikelilingi oleh para sahabat. Meninggal yang mulia. Terakhir beliau laksanakan rukun Islam Haji Wada. Beliau laksanakan itu, sempat berkhutbah luar biasa. Mana ada manusia diracun 4 tahun bertahan namun mampu menyelesaikan misi dari Tuhan. Beliau katakan, ini wahyu terakhir. Anehnya itu apabila dibandingkan dengan kematian Paulus yang dipenggal kepalanya. Hanya 9 tahun ketika dia mengangkat dirinya menjadi Rasul Nabi kami, hingga tuntas selesai misi beliau. Lalu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan orang-orang terkasih. Meninggal yang sangat indah bila dibandingkan dengan kematian Paulus, Markus, dan lain-lain. Termasuk apabila dianggap Yesus meninggal, ya, beda. Sekelas Tuhan mau disandingkan dengan Nabi. Meninggalnya Nabi hanya menyisakan sedikit racun. Kemudian itu menjadi asbab kematian beliau karena memang badan beliau sehat. Beliau adalah tuntunan umat. Wajar beliau sehat, wajar ada sebab kematiannya. 4 tahun bertahan. Siapa yang mampu mencapai hal seperti itu? Luar biasa Muhammad SAW. Tidak masalah Nabi kami dikatakan oh begini dan disimpulkan begitu. Memang pada akhirnya semua orang yang mencari-cari kesalahan Nabi tidak mampu mencari kesalahan Quran, pasti akan mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad SAW yang mengirimkan surat perjanjian kepada orang Kristen untuk tidak memaksakan kaumnya dan umatnya untuk memaksakan agama Islam yang masih ada di Santa Katrina. Sayangnya kebencian umat Kristen kepada Muhammad SAW yang tidak memusuhi Kristen luar biasa. Ini adalah hikmah kepada umat Islam bahwa benarlah kebenaran itu akan selalu dibenci oleh orang kafir dan munafikun. Inilah contohnya. Dicari-cari terus kesalahan Nabi Muhammad padahal beliau meninggal di pangkuan istri tercinta. Luar biasa Muhammad SAW. Beliau adalah manusia mulia, meninggal dalam keadaan yang sangat indah, luar biasa. Terima kasih atas fitnah kalian kepada Nabi kami. Iman kami insya Allah tidak akan goyah.